Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Alfajar di channel Cahaya Motor, Jalan Raya Talang nomor 400A. Ya, di belakang saya ini ada si hitam. Si hitam ini yang selalu laris. Kalau misalnya kita review, biasanya dia langsung laku karena memang sekarang mobil-mobil seharga 100 juta ke bawah lagi ini ya, lagi menjadi tren. Nah, di belakang saya ini adalah mobil Honda Jazz 2008. Ini masih ITSI. Mas Bos tahu tidak, yang namanya ITSI sama VTEC itu ada perbedaannya. Perbedaannya itu sebetulnya simple. Nah, nanti akan saya kasih tahu. Cuman yang kita punya ini adalah sekarang yang ITSI. Makanya boleh dibilang sebenarnya teknologi ITSI itu menurut saya juga sudah tidak kalah canggih dengan yang VTEC. Cuman argumen-argumen masyarakat pada umumnya yang akhirnya menilai bahwa beli mobil yang VTEC yang sudah VVT-i dan lain-lain. Nah, di sini saya coba untuk menggelar paradigma itu supaya apa? Supaya Mas Bos kalian itu tahu dan mengerti apa sih perbedaannya VTEC dan ITSI. EDSI kalau orang ngomong bilangnya, EDSI. Nah, mobil ini 2008 EDSI manual, letternya B, nomornya ganjil ya. Nomornya ganjil. Ya, jadi ini Jakarta letternya. Oke, secara overall coba nanti kita perhatikan baik-baik ya secara detail. Jadi ini apa sih perbedaannya dengan yang VTEC ataupun dengan tipe-tipe yang sekarang yang baru. Oke, kita ikuti terus. Coba seperti apa? Ya, kita sama-sama belajar, sama-sama edukasi. Jika ada yang salah dan kritik, silakan di komen, di kolom komen diisi atau ditulis. Ya, bagi anda yang belum like dan subscribe, silakan subscribe dulu sekarang. See you. Oke, coba sekarang kita perhatikan. Yap, ini mukanya Honda Jazz. Honda Jazz itu mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2004. Kala itu mobil ini diusung dengan mesin 1500 cc sama mesinnya EDSI. Tapi ada dua versi, yang ATPM dikeluarkan dengan nama Honda Jazz, kemudian sama importir dikasih nama adalah Honda Fit. Ya, Honda Fit itu sama bentuknya adalah sebetulnya Honda Jazz. Yap, coba kita perhatikan ya sebentar. Nah, saya paparkan sedikit sebelum kita melihat mesin. Jadi antara perbedaan antara ya, aduh belibet nih ngomongnya. Perbedaan antara ITSI dan VTEC ya. ITSI itu dia sebetulnya sudah VVT-i, hanya saja pada tahun-tahun segitu VVT-i tidak terlalu di blow up. Di blow up itu maksudnya tidak terlalu diunggul-unggulkan ya. Dia 4 silinder tapi satu piston dia diisi oleh 2 busi. Fungsinya untuk apa? Untuk pengapiannya supaya lebih jauh, lebih sempurna. Karena apa? Karena biasanya untuk performa tinggi, mobil-mobil teknologi canggih ya saat itu dikeluarkan untuk istilahnya memberikan keiritan kepada mobil ya, artinya melimpah. Itu dengan 1500 cc mobil ini saat itu dibesut dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ya, peralihan. Nah, 2008 pun sudah ada yang model baru, tapi yang ini dia masih ITSI. Nah, untuk yang VTEC dia teknologinya lebih dikembangkan lagi biar supaya businya itu adalah 4 ya. Kalau yang VTEC itu businya sudah 4 ya. Nah, ini hanya perbedaan masalah teknologi. Jadi sebetulnya dua-duanya sama-sama baik. Nah, mungkin bagi mas bos kalian yang kepengen nanti tahu lebih jauh tentang mesin, nanti saya tunjukkan bahwa, tapi tidak terkesan bahwa mobil ini jadi jadi 6 silinder bukan, jadi 8 silinder bukan, tapi tetap 4 silinder. Yap, ini bentuknya belum ada fog lamp
ya 2008 karena dia adalah EDSI. Nanti coba kita lihat ke samping. Nah, itu rupanya dari samping. Ya, mobil ini dikenal lebih nyaman ya. Nah, untuk belakang ya. Belakang nanti sekalian kita review. Nah, untuk lampu belakang dia sudah menggunakan LED karena dia sudah 2008. Jadi untuk all 2008 baik yang VTEC maupun yang EDSI itu dia sudah menggunakan LED ya, belakangnya sudah kesannya merah putih ya, seperti itu ya, merah putih. Sini juga. Nah, cuman ini tulisan EDSI-nya sudah hilang nih. Sudah hilang, jadi nanti tinggal dibelikan aja. Nah, ini kan masalah selera ya. Kadang orang dicopot biar kelihatan VTEC. Padahal dua-duanya itu sama-sama teknologinya bagus. Teknologinya bagus ya. Jadi jangan khawatir ketika dia bilang, "Wah, EDSI enggak jelek." Enggak, EDSI tetap bagus. Ya, hanya perbedaan teknologi. VTEC maupun EDSI itu sama sebetulnya, dan mobil ini sudah VVTi. VVTi itu dikeluarkan di mobil-mobil lain kayak Avanza, Xenia itu mulai tahun 2007-2008. Dan itu ditonjolkan VVTi. Padahal mobil ini sejak tahun 2004 sudah VVTi. Ya, jadi itu hanya masalah pemasaran, kemudian mereka pengen mengunggulkan teknologi, padahal mobil-mobil seperti itu, atau misal kita ketemu dengan mobil Jerman yang tahunnya tahun 80-an ya, tahun 90, itu sudah ada teknologi VVTi sejak dulu, tapi di merek-merek tertentu mereka ditonjolkan ya, ditonjolkan begitu ya. Jadi kita ikuti terus ya, coba kita lihat interiornya, kemudian kita sama-sama nanti ngelihat mesinnya juga. Nah, ini dalamnya ya. Dalamnya coba kita starter. Knalpot itu 9 megapon, bro. Kita nyalakan. Dalamnya hitam semua ya, bos. Hitam semua nih. Tetap masih utuh semua, masih enteng semua. Mobilnya tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan mobilnya. Ya, mobil ini kan baru dapat ya, jadi nanti kita bersihkan dulu secara maraton, jadi salon, kemudian mesinnya dibersihkan juga. Jadi kita
sengaja mereview mobil yang baru datang dan itu apa adanya gitu ya. Kita belum apa ya namanya, belum menyalon, belum ini. Biasanya kalau nanti sudah laku malah bonusnya salon, jadi orang tahu ya kondisinya seperti ini. Kecuali kita dapatnya udah bersih, berarti mobil itu sudah siap jual, siap dibawa. Oke, coba kita lihat di sini ya. Nah, sekarang saya tunjukkan ya, bagi Mas Bos yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu syukur alhamdulillah, tapi yang belum tahu saya tunjukkan di mana letak dia. Di sini ini ada 8 ya. Ya ada 8. Jadi ada sebelah sini, sisi sini satu, kemudian sisi sini satu. Jadi apa ya, ada tipenya modelnya V, tapi bukan V6 bukan, tapi ini bukan V8 juga. Tetap pistonnya 4, cuma dia pengapiannya 2. Biar pengapiannya itu lebih sempurna. Ya. Nah, nanti saya tunjukkan. Ya. Jadi untuk kapsin oke semua, bagus. Kemudian ini juga masih oke semua. Oke semua ya. Ini lampu juga. Nanti tinggal poles. Mesin memang belum kita apa-apain ya, jadi masih, kalau bahasa Sunda teh bilangnya reget. Sama mana ya, reget. Ya, oke mobilnya. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini ada kuil. Di sini kuil 1, di sini kuil 2. Ini di sini kuilnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, kuilnya ada 4. Di sini juga ada di sebaliknya totok ini ya, jadi kita harus buka ini dulu baru kelihatan nanti kuilnya. Nah, ini ada 1, kemudian 2, 3, 4. Jadi businya ada 8 ya, bukan 4 busi tapi 8. Di sini 4, sini 4 ya, biasanya di sini ada tulisan ITSI, IDSI. Nah, ini mesinnya. Ini mobilnya. Yap. Oke, saya bercerita sedikit. Jadi Honda Jazz itu mobil city car yang paling fenomenal ya. Artinya paling fenomenal itu dia paling laris. Maksudnya paling laris adalah ketika dia pertama kali dikeluarkan oleh oleh Honda. Jadi dia memang tahun 2004 dikeluarkan karena efek dari penjualan Honda Fit. Ya, Honda Fit itu masih dijual oleh importir, jadi importir umum masukin
Honda Fit ke Indonesia, kemudian dia dijual dan responnya sangat bagus sekali saat itu. Makanya dari Honda Prospek Motor ya, jadi selaku ATPM di Indonesia, dia membuat Honda Fit itu yang rupanya persis, jadi hanya fitur-fiturnya aja yang dikurangi, jadi dimasukkan ke diproduksi mulai dijual di Indonesia dengan nama Honda Jazz ya. Jadi patut bangga juga ketika Indonesia itu memiliki pangsa pasar atau target market sendiri. Jadi setiap kali produk yang dijual di Indonesia itu memiliki nama sendiri ya. Ada contoh lain di Suzuki itu ada R3 itu adalah R3 3 baris 3 row. Nah, kalau Honda Jazz dia jadi memang Jazz. Sampai sekarang nama itu dipakai ya, sampai dengan produk yang terbaru pun yang Honda All New Jazz sampai tipe yang paling baru sekarang pun masih dipakai, hanya menambahkan embel-embel, yaitu dia tipe RS dan tipe yang biasa, tipe S. Kalau saat ini masih IC dan VTEC, tapi yang sekarang sudah S dan RS. Malah yang terbaru sepertinya yang tipe S sudah nggak ada kayaknya ya, apa mungkin diproduksi tapi sedikit. Nah, sama ketika Honda Fit pun di luar negeri tetap namanya Honda Fit, bukan Honda Jazz. Bentuknya sama seperti Honda Jazz yang nggak ada di Indonesia, tapi kalau Honda Jazz yang di Jepang, kemudian yang di Hong Kong, let's see Singapura, kemudian di negara-negara yang berkembang lain, itu tetap namanya adalah Honda Fit ya. Ingat ya, Honda Fit, Honda Jazz itu sama. Nah, yang sekarang ini yang memang sudah pertama kali keluar, dan mesinnya ini adalah mesin yang sangat terkenal tangguh. Pertama tangguh, kedua sudah pasti dia pasti irit ya. Jadi jangan ragu lagi untuk memiliki Honda Jazz, tinggal menyesuaikan budget dan kantong ya. Mantap. Bos, demikian kita sudah review Jazz 2008 ya. Sekarang saya kasih bocoran harganya nih. Harganya 75 jutaan ya, bisa dibawa pulang. Ini ganjil ya, letter B. Dan udah pajak kemarin bulan 4. Jadi tinggal bungkus saja nih. Warnanya hitam. Buruan loh sebelum digondol nih. Biasanya kalau udah review besoknya langsung nggak ada. Ini kayak ada monyet di belakang ya. Oh, lagi ngapain? Merenak kembang, Bos. Banyak juga dia seger. Nih, yang namanya Mamot Armin ya. Ini ajudan, kalau saya nggak ada dia yang review. Ya anak Om Doni, dan Om Doni sing review. Oh, itu baru berbunga ya, bunganya ya? Iya, ketugel kawate, Bos. Waduh. Kawat tugel. Jadi Om Mamo tuh serba bisa, ya review mobil bisa, nandur bunga juga bisa ya kan? Oke, masuk sekalian, jangan lupa subscribe dan like, komen yang positif-positif untuk kemajuan channel kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.